Oke, baik. Bismillahirrahmanirrahim. Kita akan mulai membuat persamaan akuntansi. Oke, untuk persamaan akuntansi yang akan kita buat, kita ambil contoh akuntansi perusahaan jasa, yaitu namanya Dealer Mobil Sanjaya. Oke, untuk mengefisienkan waktu, kita langsung saja ke persamaan akuntansinya. Di sini Pak Guru sudah tampilkan dia bagan untuk akuntansi, persamaan akuntansi, yaitu di mana ada kolom-kolom. Pertama ada tanggal, kemudian ada aset, kemudian ada liabilitas, dan kemudian ekuitas serta keterangan. Kemarin Pak Guru sudah jelaskan rumus dari persamaan akuntansi, yaitu harta sama dengan utang ditambah modal. Oke, utang ditambah modal. Maka harta ini mewakili aset, dan kemudian utang ini mewakili liabilitas, dan modal mewakili ekuitas. Maka ini harus selalu seimbang atau balance, makanya disebut dengan persamaan akuntansi. Oke, selanjutnya kita langsung ke transaksi yang pertama, yaitu pada tanggal 1 Maret Tuan Sanjaya mendirikan dealer mobil dengan menyetor uang pribadinya ke kas perusahaan sebesar 45 juta rupiah. Transaksi yang terjadi yaitu ada penambahan kas sebesar 45 juta. Ya, penambahan kas sebesar 45 juta. Oke. Selanjutnya, karena di sini di harta ada penambahan, maka di maka di pasifa juga harus ada yang ditambah supaya seimbang. Ya, karena tadi dikatakan bahwa Tuan Sanjaya yang menyetorkan modalnya, maka dia masuk ke modal Sanjaya. Artinya modal Sanjaya itu bertambah. Ya, untuk lebih sederhananya bisa kita pahami bahwa apa yang disebut dengan persamaan akuntansi, yaitu kalau kita bicara aset atau harta itu adalah apa yang dimiliki. Sedangkan kalau kita bicara liabilitas dan ekuitas, itu kita bicara tentang sumbernya, dari mana kita dapatkan. Ya, jadi harta kita ada uang kas 45 juta. Dari mana uangnya? Ternyata kalau bukan dari utang, maka berarti itu modal, dari modal sendiri atau dari si pemilik modal. Dalam hal ini adalah Tuan Sanjaya. Lanjut ke tanggal 4 Maret. Ya, 4 Maret. Di sini transaksi yang terjadi adalah untuk menambah kas perusahaan, Tuan Sanjaya meminjam uang ke Bank BCA sebesar 25 juta. Berarti ada penambahan kas sebesar 25 juta rupiah. Oke, lanjut. Tadi sumbernya dari mana? Ya, ternyata di situ adalah meminjam uang ke Bank BCA, berarti utang. Sumbernya adalah dari utang atau dari pihak ketiga. Ya, sebesar 25 juta rupiah. Di kolom keterangan ini bisa kita tulis kalau tadi di 1 Maret berarti kita tulis saja modal dari Tuan Sanjaya, sedangkan di sini kita tulis saja nama banknya, Bank BCA atau utang dari Bank BCA di keterangannya. Lanjut ke tanggal 6 Maret. Di tanggal 6 Maret, transaksi yang terjadi adalah Dealer Sanjaya membeli perlengkapan dealer sebesar 7 juta secara tunai. Artinya apa? Artinya ada kas yang berkurang. Oke, di situ untuk menandai bahwa ada kas yang berkurang, maka kita akan membuatnya di dalam tanda kurung. Ya, tanda kurung ini menandakan bahwa terjadi pengurangan aset, yaitu dalam hal ini kas. Kenapa kasnya berkurang? Karena dia bertransaksi secara tunai. Namun di situ tidak ada perubahan modal. Ya, kenapa tidak ada perubahan modal? Karena uang yang dalam bentuk atau aset dalam bentuk kas tadi sebenarnya tidak hilang, namun berganti menjadi perlengkapan. Oke. Maka di sini kita tulis
perlengkapan bertambah 6 juta. Dan di sini di pasifanya, liabilitas dan ekuitasnya tidak ada perubahan apa-apa. Untuk membuat persamaannya, kita tulis di kolom di bawah ya, kas 45 juta ditambah 25 juta sama dengan 60. Namun karena berkurang 6 juta, jadi tinggal 54 juta. Oke, sedangkan aset perlengkapan tetap 6 juta ya. Lanjut, agar seimbang atau balance antara aset, liabilitas dan ekuitas, maka yang di kolom liabilitas yang besarnya sebesar 25 juta itu kita turunkan di persamaan akuntansinya di tanggal 6 Maret. Kemudian ini juga kita kolom. Oke, 45 juta ya. Jadi kalau kita hitung apakah totalnya sama? Ya, sama. Maka di sini balance. Lanjut kita ke tanggal 9 Maret. Nah, di tanggal 9 Maret itu transaksi yang terjadi, Tuan Sanjaya mengambil uang kas perusahaan sebesar 5 juta untuk keperluan pribadi, jalan-jalan dan liburan keluarga. Maka ada uang kas yang berkurang sebesar 7 juta. Ya, sebesar 7 juta. Selanjutnya di sini di kolom perlengkapan tidak ada perubahan. Kemudian di liabilitas atau utang juga tidak ada perubahan. Yang berubah yaitu di modal. Modalnya mengalami pengurangan karena digunakan untuk keperluan pribadi. Dalam hal ini dia akan nanti kita masukkan di yang disebut dengan preferred. Ya, di sini keterangannya kenapa berkurang modalnya, yaitu untuk keperluan pribadi ya, atau privasi pribadi. Oke, lanjut. Kemudian kita akan membuat persamaannya lagi ya, membuat untuk akun persamaannya. Selanjutnya kita 54 juta ini, maaf, kita harus menandainya dalam kurung karena di sini adalah uang yang berkurang, uang kas yang berkurang. Maka nanti totalnya 54 juta dikurangi 7 juta sama dengan 47 juta. 47 juta untuk kas. Kemudian kita turunkan lagi yang 6 jutanya ya. Oke. Selanjutnya ini tetap. Kemudian ini ya. Oke, ini harus di dalam kurung karena terjadi pengurangan modal ya. Maka 45 juta dikurang 7 juta sama dengan 38 juta ya. Baik, jadi di tanggal 9 Maret persamaan akuntansinya itu juga akan sama atau seimbang juga. Kalau kita jumlahkan 40 juta 7 juta ditambah 6 juta itu sama dengan 53 juta. Selanjutnya 25 juta ditambah 38 juta juga totalnya 56 juta ya. Total untuk kolom pasifah atau liabilitas ditambah ekuitas dan kolom aset totalnya juga sama atau seimbang ya. Selanjutnya di tanggal 12 Maret Tuan Sanjaya membeli perlengkapan dari toko bintang senilai 20 juta secara kredit dengan rincian sebagai berikut. Oke, di sini kita menulis saja perlengkapan, kita masukkan dulu di satu kolom, di kolom perlengkapan. Nanti kalau di sudah di jurnal umum baru kita rinci satu persatu. Nah, jadi di sini total perlengkapannya adalah 20 juta.
tapi dibeli secara kredit. Ya, bagaimana penulisan dalam persamaannya? Kita tulis dulu di tanggal 12 Maret. Selanjutnya terdapat penambahan perlengkapan sebesar 20 juta. Ya. Kemudian karena ini dibeli secara kredit, maka artinya ada utang yang bertambah. Ya. Maka kita tulis di sini di kolom liabilitas sebesar 20 juta. Modalnya tetap di sini, keterangannya bisa kita tulis toko Bintang Timur ya, sebagai penanda bahwa ya itu utangnya bersumber dari toko Bintang Timur. Ya, toko Bintang Timur. Lanjut, kita buat persamaan akuntansinya untuk di tanggal 12 Maret. Jadi tadi totalnya yang di atas itu persamaan 47 juta. Untuk kolom kas, maka karena tidak ada perubahan, maka totalnya juga masih sama 40 juta. Selanjutnya untuk perlengkapan, karena ada penambahan perlengkapan sebesar 20 juta yang sebelumnya adalah 6 juta, maka kalau ditotalkan jumlahnya adalah 26 juta. Oke, selanjutnya di liabilitas terdapat perubahan, yaitu utangnya bertambah dari 25 juta menjadi 20 juta. Jadi total utangnya adalah 45 juta. Ya, 45 juta. Selanjutnya untuk ekuitas atau modal itu karena tetap tidak perubahan, maka tidak perlu kita buat persamaannya. Jadi kalau kita jumlah ini antara aset dan liabilitas serta ekuitas, maka hasilnya akan untuk ekuitas karena tidak perubahan, maka sebelumnya adalah 35 juta. Jadi jumlahnya juga tetap 38 juta. Ya, jadi jumlahnya tetap juga 38 juta. Baik. Ini untuk tanggal 12 Maret 2020. Selanjutnya kita ke tanggal 15 Maret. Ya, 15 Maret. Di situ transaksi yang terjadi adalah dealer Sanjaya menerima pendapatan jasa otomotif sebesar 15 juta dari customer baru. Artinya terdapat perubahan atau penambahan. Ya, di sini dikatakan menerima pendapatan ya secara tunai, otomatis kas bertambah sebesar 15 juta ya rupiah. Kemudian perlengkapan, tidak ada transaksi tentang perlengkapan ya. Untuk supaya seimbang, maka di kolom pasifa terdapat perubahan, yaitu di modalnya bertambah karena ada pendapatan yang masuk. Jadi sekedar tambahan bahwa modal ini akan terdapat atau akan berubah apabila terjadi hal-hal seperti ini, adanya pembayaran beban dan adanya pendapatan maka akan menambah modal, dan apabila ada beban maka beban itu mengurangi modal. Jadi perubahan itu bisa terjadi karena adanya pendapatan dan adanya beban yang harus dibayar. Itu untuk modal. Oke, termasuk juga priv atau pengambilan pribadi. Oke, lanjut. Untuk membuat persamaannya, ya sebagai keterangan kita bisa tulis di sini terdapat pendapatan. Ya, tulis saja pendapatan. Pendapatan jasa. Oke, supaya kita tahu dari mana sumbernya itu berasal. Oke, lanjut. Kita buat persamaan akuntansinya. Jadi 47 juta ini kita tambahkan 15 juta. Jadi kalau ditambahkan itu totalnya 62 juta. Ya, 62 juta. 45 ditambah 17. 62 juta. Untuk kas.
Ya, sedangkan untuk perlengkapan karena tidak ada perubahan jadi tetap jumlahnya 26 juta. Oke, untuk kolom liabilitas juga sama, karena tidak ada perubahan maka kita tulis untuk persamaannya itu juga sama 45 juta. Selanjutnya untuk modal, karena ada penambahan modal maka ya tadinya 38 juta itu kita tambahkan 15 juta sehingga totalnya untuk modalnya yaitu 53 juta. Oke, ini untuk persamaan tanggal 15 Maret. Selanjutnya kita ke tanggal 17 Maret. Tuan Sanjaya membayar sebagian hutang pada toko Bintang Timur sebesar 9.700.000 untuk pembelian kredit pada 12 Maret lalu. Oke, bagaimana? Ya, apabila terjadi hal seperti ini, maka nanti kita lihat apa yang berkurang. Kemudian 17 Maret, ya, selanjutnya kas, ya, oke. Karena di sini di tanggal 17 Maret terjadi pembayaran hutang. Ya kan, membayar hutang itu pasti menggunakan uang kas, uang tunai. Maka otomatis uang kasnya berkurang sebesar 9.700.000 rupiah. Oke, lanjut. Karena adanya pengurangan kas diakibatkan karena membayar hutang, otomatis di sini juga terjadi perubahan di kolom pasifa. Ya, jadi ini kalau pasifa itu kita bicara tentang liabilitas dan ekuitas. Kalau kita bicara aktiva itu kita bicara tentang aset atau harta. Oke, di kolom pasifa itu terjadi perubahan pada utang. Utangnya apa? Utangnya berkurang karena tadi sudah dibayar. Ya, sebesar 9.700.000. Jadi nanti kita buat dalam kurung supaya tandanya itu kemudian menjadi sebagai tanda bahwa terjadi pengurangan. Oke, kalau sudah seperti ini, ya, kita untuk keterangan tulis saja bayar hutang. Ya, bayar hutang, terus supaya kita tahu kenapa terjadi pengurangan. Untuk tanggal 17 Maret itu bayar hutang toko Bintang Timur. Yes. Oke, lanjut kita ke persamaan akuntansinya. Ya, jadi tadi sebelumnya adalah 62 juta karena ada pengurangan. Ya, maaf, ini berarti harus kita kurang juga dalam kurung supaya kita tahu bahwa itu adalah pengurangan. Ya, 62 juta dikurangi 9.700.000. Ya, baik. Di sini Bogor pos dulu. Oke, baik, kita lanjut. Untuk tanggal 17 Maret yang sebelumnya tadi jumlah kasnya adalah 62 juta karena berkurang, maka supaya lebih pastinya kita gunakan kalkulator. Jadi 62 juta ini 62 juta ini kita kurangi 9.700.000. Oke, sehingga ditemukan totalnya itu adalah 52.300.000. Ya, untuk perlengkapan tetap karena tidak ada perubahan, tetap jumlahnya adalah 26 juta. Selanjutnya untuk utang, ya karena sudah dibayar maka otomatis utangnya itu berkurang. Ya, jadi kalau kita hitung berapa untuk jumlahnya, ya. Oke, kita baik. Untuk aset untuk utang liabilitas tadi 45 juta kita kurangi 9.700.000.
Ya, totalnya itu adalah 35.300.000. 35.300.000. Selanjutnya untuk modal itu tidak ada perubahan ya, jadi tetap saja modalnya itu 53 juta. Oke, lanjut kita ke transaksi selanjutnya, yaitu pada tanggal 25 Maret. Tuan Sanjaya membayar gaji 2 pegawai di alert sebesar 6.200.000. Jadi pada tanggal 25 Maret itu ada pembayaran gaji karyawan. Otomatis membayar gaji karyawan itu kan pasti dilakukan secara tunai ya, maka pasti ada uang kas yang digunakan. Jadi kasnya berkurang sebesar 6.200.000 rupiah. Oke, selanjutnya karena ini tadi Pak Guru sudah bilang, apabila terjadi ada beban atau pendapatan itu akan mempengaruhi modal. Ya, di sini ada beban apa? Yaitu beban gaji. Maka yang dipengaruhi adalah modal. Apakah dia berkurang atau menambah? Ya, dia itu akan mengurangi modal sebesar 6.200.000. Oke. Ya, di sini kita ditulis di keterangannya beban gaji supaya kita tahu kenapa terjadi perubahan di modalnya. Lanjut. Ya, kita buat persamaan akuntansinya. Untuk persamaan akuntansinya, kas ini ada perubahan. Ya, di sini harusnya kita kasih dalam kurung karena ini menandakan bahwa ada uang kas yang berkurang. Jadi kita akan jumlahkan lagi totalnya 52.300.000 rupiah. Itu kita kurangi dengan 6.200.000 rupiah sama dengan 46.100.000 rupiah. Oke, selanjutnya di perlengkapan ini karena tidak ada perubahan maka tetap saja 26 juta rupiah. Ya, kemudian kita ke kolom pasifannya, di liabilitas atau utang itu tidak ada perubahan, maka kita tetap tulis 35.300.000 rupiah. Selanjutnya di modal ya tadi ada perubahan, yaitu karena adanya beban gaji dan ini akan mempengaruhi modal, yaitu mengurangi. Lalu kita harus menguranginya. Selanjutnya kita coba hitung lagi 53 juta. Oke, 53 juta dikurangi 6.200.000 rupiah sama dengan 46.800.000 rupiah. Oke, ini untuk persamaan akuntansi tanggal 25 Maret. Oke. Kita ke tanggal 26 Maret. Ya. Untuk tanggal 27, 29 dan 31 Pak Guru nanti tugaskan kalian untuk mencarinya. Ya, Pak Guru akan sampaikan saja sampai tanggal 26 Maret. Yang penting kalian paham bagaimana proses pembuatan persamaan akuntansinya. Setelah Pak Guru contohkan dari tanggal 1 Maret sampai tanggal 26 Maret. Adapun konsepnya kalian bisa putar kembali video Pak Guru sebelumnya mengenai persamaan dasar akuntansi. Lanjut kita ke tanggal 26 Maret, yaitu dealer Sanjaya melakukan jasa perbaikan mobil sebesar 11 juta dan pembayarannya akan diterima 1 bulan kemudian. Oke, jadi di sini
karena kita dalam akuntansi ini menggunakan basic accrual ya, jadi kita menggunakan prinsip pencatatan basic accrual. Artinya setiap transaksi itu dicatat saat transaksi itu dilakukan ya, jadi dicatat dalam ketika transaksi itu dilakukan. Jadi di sini meskipun pembayarannya itu akan diterima 1 bulan kemudian, namun itu sudah dianggap sebagai pendapatan, tetapi di sini dia tidak masuk dalam kas karena belum dibayar. Maka kita buat di sini kolomnya untuk apa? Yaitu untuk piutang. Mengapa dia masuk ke kolom piutang? Karena di sini adalah hak perusahaan yang akan diterima. Jadi sekarang dalam bentuk piutang dulu. Nanti kalau ketika dilunasi piutangnya berkurang, kasnya akan bertambah ya. Jadi piutang itu termasuk kategori aset atau harta. Jadi kalau kita punya pinjaman atau kita suka meminjamkan orang misalnya uang atau apa, itu sebenarnya adalah harta kita yang kemudian masih dimiliki oleh orang lain ya. Tapi sebenarnya itu adalah harta kita, itu adalah aset kita ya. Oke, sampai kemudian dilunasi gitu. Jadi kalau kita memiliki apa-apa ya, meskipun itu bukan di tangan kita sendiri tetapi statusnya masih hak milik kita ya, itu tetap milik kita. Itu untuk piutang. Sebaliknya juga seperti itu, kalau kita memiliki barang orang lain maka itu statusnya hutang sebelum kita melunasinya ya. Jadi itu perbedaan antara piutang dan hutang. Oke, dia masuk di piutang untuk kategori harta ya, sebesar berapa? 11 juta rupiah. Oke, 11 juta rupiah. Dan ini juga akan mempengaruhi apa? Ini akan mempengaruhi modal ya, akan mempengaruhi modal. Maka modalnya itu bertambah gitu ya, modalnya bertambah. Oke, modalnya bertambah. Lanjut, kita buat persamaan akuntansinya. Jadi tanggal 26 Maret itu untuk kasnya tidak ada perubahan ya, jadi tetap saja kita tulis 46.100.000 rupiah. Sehingga perlengkapannya juga tidak ada perubahan pada tanggal 26 Maret itu ya, maka tetap juga kita tulis sama 26 juta. Selanjutnya ada penambahan di kolom aset yaitu piutang ya, tetap kita catat karena kita menggunakan basic accrual. Basic accrual itu artinya kita mencatat suatu transaksi itu ya di saat transaksi itu dilakukan, meskipun tidak ada transaksi secara tunai atau secara real misalnya. Oke, selanjutnya untuk liabilitas tetap kita tulis 35.300.000 rupiah. Selanjutnya di kuitas itu ada perubahan, yaitu ada terjadi penambahan ya, maka kita harus tambahkan ya kan. Di sini bukan terjadi pengurangan tapi terjadi penambahan diakibatkan ada pendapatan jasa ya. Berapa jumlahnya kita cari di 46.800.000 rupiah ditambah ya kan, karena pendapatannya bertambah 11 juta sama dengan 57.800.000 rupiah. Juta 800.000 rupiah. Oke, di sini ya, meskipun tidak selesai sampai tanggal 31 Maret, kita bisa menilai apakah persamaan ini benar atau salah apabila kita menjumlahkan semua aset-aset yang ada ya di persamaan akuntansi terakhirnya. Oke, kalau kita jumlahkan ya harusnya seimbang ya.
Coba kita jumlahkan. Untuk aset itu jumlahnya adalah ya, untuk aset 46.100.000 ya, supaya kita yakin bahwa transaksi persamaan akuntansi kita benar, maka kita coba jumlahkan. Untuk kelompok aset atau harta 46.100.000 rupiah, kita tambah 26 juta untuk perlengkapannya, kemudian kita tambah 11 juta untuk piutangnya. Selanjutnya kita temukan totalnya yaitu 83.100.000 rupiah. Lanjut. Kita pilih bagi sel. Selanjutnya untuk kelompok liabilitas ya, kita juga totalkan untuk harta dan modal, yaitu 35.300.000 rupiah ditambah 57.800.000 rupiah. Totalnya 93.100.000 ya. Ada berarti di sini ada kesalahan atau ada pasti yang kita salah catat ya. Bedanya itu 10 juta ya, lumayan besar. Berarti ada sesuatu yang kita salah catat sehingga jumlahnya tidak sama ya, jumlahnya tidak sama. 9 ya, coba kita cari tahu kira-kira di mana sumbernya, mengapa bisa tidak seimbang. Oke, mulai dari tanggal 1 Maret kasnya 45 juta rupiah. Oke, benar. Ekuitas juga 45 juta rupiah, benar. Selanjutnya, oh ya, benar sekali. Di sini yang salah. Harusnya 45 juta ditambah 25 juta itu jadi 70 juta, bukan 60 juta. Ya, jadi di sini sebenarnya harusnya di sini 70 juta dikurang 6 juta ya, di kolom ini ya. Oke, Pogur tambahkan supaya tidak salah. Jadi di situ harusnya 70 juta dikurang 6 juta. Harusnya di sini 64 juta. Ya, 64 juta rupiah. Kemudian 64 juta dikurang 7 juta, harusnya hasilnya ini 57 juta. Ya, selanjutnya di sini 50 juta, 7 juta. Kemudian 57 juta ditambah 15 juta, ini harusnya 72 juta. Selanjutnya 72 juta dikurangi 9.700.000, ini harusnya 62.300.000. Kemudian 62.300.000 dikurangi 6.200.000, harusnya itu hasilnya 56.100.000 ya, sehingga totalnya di sini adalah 56 juta. Oke, jadi ya hasilnya seimbang, balance ya. Tadi ada kesalahan Pak Guru menjumlahkan di bagian sini, jadi kurang 10 juta. Oke, yang penting kita tahu dari mana sumber kesalahannya. Memang begitulah prinsipnya akuntansi, itu harus teliti ya, teliti, dan kemudian karena dicatat secara sistematis, maka kita akan tahu apabila terjadi persoalan seperti ini ya. Inilah kemudian di dalam akuntansi itu mengapa apabila terjadi audit atau apa, itu akan mudah dicari tahu persoalannya dari mana, kenapa tidak sama ya, karena kita mencatatnya seperti ini.
Ya kita akan melihat kronologisnya, kita akan melihat perhitungannya dan lain sebagainya. Oke, jadi hasilnya sama ya antara debit antara aktiva dan pasifanya. Sama 93.100.000 rupiah. Oke, berarti persamaan akuntansinya itu benar. Untuk transaksi selanjutnya silakan kalian lanjutkan. Kira-kira apa, bagaimana, apakah ada perubahan, apakah masih sama atau tidak? Ya, kalau masih sama berarti transaksi persamaannya benar.